Penyergapan bandar narkoba bernama Rosidi di Desa Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah pada Sabtu sore berlangsung tegang. Sepanjang penangkapan, tersangka berteriak meminta pertolongan warga. Polisi pun akhirnya meletuskan tembakan ke udara agar massa tidak mendekat. Di kantor. Coba diperiksa dulu. Bentar nih. Mana? Diam. Ya, siap. Polisi menyita sebuah kotak rokok dari saku celana tersangka yang berisikan 48 bungkus sabu-sabu siap edar. Ketegangan kembali terjadi saat mobil polisi dihadang oleh warga. Mereka menutup jalan dengan kayu dan melempari mobil polisi dengan batu. Akibatnya kaca mobil bagian belakang pecah dan beberapa bagian badan mobil penyok. Penghadang tersebut berakhir setelah warga menyadari tetangganya ditangkap polisi karena menjadi bandar narkoba. Kemudian setelah penangkapan kami dihadang oleh massa, ya kan, oleh oknum masyarakat dengan cara menghadang jalan escape kami keluar dengan kayu. Jadi dengan melemparkan batu ke arah kaca mobil opsional. Jadi ada 48 plastik, ya, ada berbagai jenis. Berdasarkan keterangan tersangka ada yang berharga 10.000, kemudian 100.000, 50.000, dan masih ada yang belum dipecah untuk barang bukti sabunya. Polisi akan mengembangkan kasus ini untuk menangkap pemasoknya. Atas perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Sejumlah warung remang-remang yang menjual tuak dan tempat kos menjadi sasaran razia jajaran Polsek Tanjung Senang, Bandar Lampung, Sabtu malam. Olong pati. Pengunjung warung tuak digeledah, baik barang bawaan dan KTP-nya. Razia berikutnya, polisi mendatangi tempat kos untuk mencegah adanya praktik mesum dan tempat parkir mobil bodong. Satu persatu identitas penghuni kamar kos diperiksa, termasuk kelengkapan surat kendaraan yang parkir di lingkungan kos. Hasilnya, polisi juga mendapati 2 mobil jenis pickup dan motor yang tidak memiliki surat-surat kendaraan dan langsung dibawa ke Polsek Tanjung Senang untuk diperiksa lebih lanjut. Pada razia ini, polisi juga membubarkan kerumunan remaja di pinggir jalan yang diduga adalah geng motor dan peserta balap liar. Mereka yang kedapatan sedang menggelar pesta minuman keras diberi sanksi fisik. Beberapa motor yang tidak ada suratnya disita. Razia akan terus digelar polisi untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, serta sebagai upaya polisi mencegah tindak kriminalitas seperti pencurian dan begal motor yang marak terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, Sabtu malam menggelar operasi justisi ke sejumlah kafe dan tempat pedagang makanan kaki lima di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Jalan Tengku Umar, dan Jalan Agus Salim. Banyak habisnya. Ya, dagang apa nih? Pada operasi justisi ini, Wali Kota melakukan tes cepat antigen secara acak kepada pengunjung. Tes antigen ini untuk mendeteksi secara dini penyebaran COVID-19 di Bandar Lampung. Bagi pengunjung yang hasilnya reaktif, maka akan dilakukan tes swab. Dan jika hasilnya positif, maka akan diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Dari 25 remaja yang dites antigen, hasil seluruhnya non-reaktif.
Mereka yang dites antigen dan para pedagang makanan kaki lima kemudian diberi bantuan beras 10 kg per orangnya. Data Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, angka penularan COVID-19 sudah menurun. Kota Bandar Lampung juga telah terbebas dari status zona merah COVID-19 meski masih melaksanakan masa perpanjangan PPKM level 4 hingga 6 September mendatang. Masyarakat diimbau untuk menjalankan protokol kesehatan saat beraktivitas sehari-hari, terutama saat keluar dari rumah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sudah mengalami kesulitan di masa pandemi, warga penerima bantuan di Desa Mulia Agung, Kecamatan Simpang, Pematang Besuci harus mengalami kenyataan pahit. Beras bantuan yang mereka terima sangat tidak layak dikonsumsi. Beras bantuan di masa pandemi COVID-19 dalam karung 5 kg itu kondisinya rusak akibat sudah lapuk dan juga berbau tak sedap. Warga lalu berbondong-bondong mengembalikan beras bantuan dan dikumpulkan di balai desa. Aparat desa juga meminta tanggung jawab pihak penyalur beras. Pihak Resi Gudang Bulog Pagerdewa wilayah kerja 3 kabupaten yang menjadi penyalur beras bantuan berdalih tidak tahu jika beras yang mereka salurkan kondisinya rusak. Beras yang kita salurkan di gudang untuk Kabupaten Mesuji itu gudang Bulog yang ada di lokasinya di Wonosari. Itu yang kita salurkan. Penumbuhan dari KPM beras yang nggak layak konsumsi itu siap dikembalikan ke Bulog melalui PT Pos sebagai pengangkut, dan seharusnya KPM itu melaporkan 1 kali 24 jam. Bulog berjanji akan menyelidiki kemungkinan adanya oknum yang mengganti beras bantuan. Selain itu, pihak Bulog akan mengganti beras rusak yang diterima warga dengan beras yang bagus. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Emang nyobain.